Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo dan Lamongan digegerkan dengan laporan puluhan hingga ratusan motor yang mogok atau berebet setelah pengisian Pertalite. Warga mengeluh motor tiba-tiba kehilangan tenaga, susah dinyalakan, atau mati mendadak ketika sedang digunakan. Padahal sebelumnya kondisi mesin normal. Fenomena tersebut menjadi viral di media sosial saat sejumlah mekanik bengkel di Bojonegoro menyebut dalam 2 hari menerima 45 unit motor yang baru isi Pertalite sudah mengalami kerusakan. Keluhan yang sama muncul di Sidoarjo. Bengkel menerima banyak motor matic injeksi keluaran 2020 ke atas yang tarikan berat, mesin tersendat, busi cepat mati, semuanya setelah pengisian di SPBU yang sama jenis BBM-nya Pertalite. Minimnya informasi awal membuat banyak pengguna motor gelisah dan bertanya-tanya mengenai kualitas bahan bakar yang mereka gunakan. Mekanisme kerja keluhan ini cukup mirip. Pengguna mengisi tangki motor dengan Pertalite, kemudian dalam waktu beberapa jam atau hari, motor menunjukkan gejala abnormal, seperti mesin yang naik turun putaran, berebet di tanjakan, hingga mati mendadak saat berhenti. Salah satu mekanik di Bojonegoro menyebut bahwa tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ialah menguras tangki, mengganti busi, dan mengisi BBM jenis lain. Dan setelah itu motor kembali normal. Namun jika pengguna kembali memakai Pertalite dari sumber yang sama, kerusakan berulang. Sementara itu, forum daring dipenuhi unggahan pengguna motor yang merekam kondisi kendaraan mereka dan menunjukkan tangki yang beraroma, tak biasa, atau warna bahan bakar yang tidak seperti biasanya. Publik mulai mempertanyakan, apakah masalah ini hanya kebetulan? Atau terdapat cacat dalam rantai distribusi atau kualitas bahan bakar? Menanggapi keluhan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina Persero turun langsung melakukan inspeksi ke beberapa SPBU di Jawa Timur, seperti di Surabaya dan Gresik. Pengujian yang dilakukan antara lain menggunakan water paste test untuk mengukur kandungan air bebas dalam bahan bakar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa paste tetap berwarna kuning, yang menandakan tidak ditemukan air bebas dalam sampel BBM. Meski demikian, ESDM mencatat bahwa setidaknya 162 kendaraan, terdiri dari 155 motor dan 7 mobil, telah mengajukan keluhan terkait performa setelah menggunakan Pertalite di 13 wilayah di Jawa Timur. Data ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ditemukan air, ada indikasi bahwa terjadi masalah, entah jenis kontaminan lain, atau prosedur distribusi yang bermasalah. Sementara pihak resmi menyatakan bahwa bahan bakar tetap sesuai spesifikasi, berbagai dugaan bermunculan. Pengguna dan mekanik menduga ada pencampuran bahan lain yang tidak semestinya, seperti etanol atau bahan ringan yang menyebabkan gejala berebet pada motor. Contohnya di Lamongan, pengguna melaporkan bahwa kendaraan mereka mogok massal setelah isi Pertalite, dan bengkel setempat mulai memaksa penggunaan Pertamax sebagai solusi sementara. Namun tanpa bukti laboratorium terbuka yang memperlihatkan jenis kontaminan tersebut, investigasi pun masih berjalan. Ini menimbulkan ketidakpastian yang cukup besar bagi konsumen, antara kepercayaan terhadap merek dan kewaspadaan terhadap kualitas. Dari sisi teknis mesin, gejala yang muncul seperti berebet dan mati mendadak pada motor injeksi bisa disebabkan oleh kualitas oktan yang rendah, kontaminan dalam media bahan bakar, atau kerusakan akibat deteksi mesin yang tidak tampil optimal. Motor modern dengan sistem injeksi seringkali lebih sensitif terhadap kondisi bahan bakar dibanding motor karburator lama. Oleh karena itu, jika ada gangguan pada bahan bakar yang digunakan, efeknya bisa cepat muncul dan parah. Untuk pengguna, ini berarti perhatian ekstra diperlukan. Bukan hanya memilih merek BBM, tetapi juga memantau performa motor setelah pengisian, menghubungi bengkel jika gejala muncul, dan mempertimbangkan peralihan sementara ke jenis BBM yang berbeda apabila tersedia. Masalah ini juga membawa dampak ekonomi kecil bagi banyak pemotor. Waktu dan biaya untuk servis mesin yang mogok atau berebet-berebet
Bahkan, apabila tidak parah, bisa menambah beban sehari-hari. Dalam kondisi yang parah, pengguna terpaksa mengganti busi, membersihkan tangki bahan bakar, atau bahkan mengganti komponen injeksi yang rusak. Semua ini belum termasuk potensi kehilangan pekerjaan atau transaksi karena motor mogok. Bagi pelaku ojek online atau ojol di Jawa Timur, motor adalah alat kerja utama. Ketika motor harus dibawa ke bengkel karena bahan bakar, bukan hanya biaya servis yang muncul, tapi waktu kerja yang hilang dan pendapatan yang menurun. Hal ini memicu keresahan lebih luas tentang dampak kualitas BBM pada sektor informal dan pekerja transportasi. Pihak Pertamina dan pemerintah menyatakan akan memperketat pengawasan distribusi BBM, terutama pada SPBU yang mendapat banyak keluhan. Inspeksi mendadak, pengambilan sampel acak, dan penerapan sanksi terhadap pihak yang terbukti melanggar menjadi bagian dari rencana tindakan. Namun bagi banyak pengguna motor, hal ini belum cukup untuk menghilangkan rasa was-was. Mereka menuntut transparansi penuh terkait hasil laboratorium, mekanisme distribusi, dan rekam jejak SPBU yang menjadi sumber keluhan. Tanpa informasi yang terbuka, kepercayaan konsumen bisa terus terkikis. Fenomena motor mogok setelah isi Pertalite di Jawa Timur bisa dilihat sebagai alarm bagi sistem BBM dan distribusinya di Indonesia. Meskipun tidak terbukti bahwa keseluruhan produk Pertalite bermasalah, kejadian berulang di beberapa titik menunjukkan bahwa rantai distribusi dari depot, tangki, SPBU, hingga kendaraan konsumen memerlukan peninjauan mendalam. Analisis sistem distribusi BBM di Indonesia memang menunjukkan bahwa pengawasan memang seringkali padat di titik produksi, namun bisa longgar di titik akhir seperti SPBU atau tangki penyimpanan lokal. Masalah seperti pencampuran yang tak terkendali atau bahan bakar yang lama tersimpan bisa menurunkan kualitas meski standar produksi terpenuhi. Apa yang bisa dilakukan bagi pengguna motor? Pertama, jika setelah mengisi Pertalite motor menunjukkan gejala abnormal seperti tarikan berat, mesin sering mati, atau tarikan lambat, segera bawa ke bengkel dan simpan bukti pengisian seperti nota, lokasi SPBU, dan waktu pengisian. Kedua, laporkan ke call center resmi, seperti Pertamina 135, agar pengawasan bisa dilakukan. Ketiga, jika memungkinkan dan sesuai spesifikasi mesin, pertimbangkan untuk menggunakan BBM dengan oktan lebih tinggi, atau jenis yang direkomendasikan pabrik motor Anda. Dalam jangka panjang, fenomena ini harus menjadi pengingat bahwa kualitas BBM bukan hanya soal harga dan aksesabilitas semata, tetapi soal keandalan, pengaruh pada mesin kendaraan, dan hak konsumen untuk memperoleh produk yang sesuai klaim. Fenomena mogok massal setelah isi Pertalite di Jawa Timur bukan hanya soal 1 atau 2 kasus, melainkan sinyal bahwa sistem distribusi bahan bakar harus ditata ulang dengan lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Konsumen motor berharap agar isi tangki mereka bukan sekadar bahan bakar murah, tetapi juga berkualitas, aman untuk mesin, dan sesuai standar. Kejadian ini membuka peluang bagi semua pihak, pemerintah, Pertamina, mekanik, dan pengguna motor, untuk bersama memperkuat sistem, meningkatkan literasi bahan bakar, dan menjaga agar sepeda motor tetap menjadi moda transportasi yang andal, bukan beban baru. Karena pada akhirnya, mesin yang baik membutuhkan bahan bakar yang baik pula. Di tengah kegaduhan soal kualitas Pertalite ini, masyarakat diingatkan kembali akan pentingnya transparansi publik dan tanggung jawab korporasi. Kasus di Jawa Timur seharusnya menjadi momentum evaluasi besar bagi seluruh rantai pasok energi nasional. Pemerintah dan BUMN energi perlu menunjukkan komitmen nyata dengan membuka hasil uji kualitas ke publik secara berkala. Sementara konsumen juga didorong untuk lebih kritis dan aktif melapor bila menemukan kejanggalan. Hanya dengan sinergi antara pengawas, produsen, dan pengguna, kepercayaan terhadap BBM nasional bisa pulih, dan masyarakat tidak lagi cemas setiap kali mengisi bahan bakar untuk menjalani aktivitas harian mereka.